Sebelumnya mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam serta dengan nikmat sehat sehingga kita alhamdulillah bisa melangsungkan dengan penantian ibadah maghrib. Salawat dan salam merupakan kepada junjungan alam kita kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in serta umat sahabatnya. Baiklah, sebelum kajian kita bersalawat dulu satu kali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asqini surat Al-Fatihah. Bibarakati munduran Al-Fatihah. Terima kasih dengan segala hormat kepada kita kami persilakan. Dan mungkin nanti Pak Ustaz kasih waktu bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qa'il ghafirud dhanbi wa qabil tawbi syadidil iqabi bil tawbi la ilaha illa huwa ilayhi al-masir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala pujian milik Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya beserta para pengikutnya hingga yaumil akhir. Kita senantiasa bermohon semoga Allah menambahkan ilmu kepada kita dan memberikan rezeki Muhammad. Rabbi zidna ilma warzuqna. Bapak sekalian, masih ingat pelajaran sebelum ini, Pak? Masih ingat, Pak? Nggak perlu diingat, ya? Kita lanjutkan pada membahas tentang tatawuf. Mohon maaf nih kalau saya pikir nggak akan kelihatan pokok-pokoknya. Saya akan menyampaikan tematik saja, tidak berurutan namun per tema. Tentang tatawuf. Tatawuf itu maknanya adalah, kalau arti dari bahasa kita itu kerelaan. Sholat kerelaan, atau sering juga disebut dengan sunnah. Sholat sunnah atau tatawuf, atau juga disebut dengan sholat ghair wajibah, sholat yang tidak wajib hukumnya. Yang maknanya di sini wal muradu biha as-sunnah wan nafl, sunnah atau tambahan. Terkait dengan masru'iyahnya, terkait dengan perintah atau syariat daripada sholat tatawuf ini adalah sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna awwala ma yuhasabu an-nasu bihi yawm al-qiyamati min a'malihim as-salat yaqulu rabbuna lil malaikah wa huwa a'lam unzuru fi salati 'abdi atammaha am naqasaha fa in kanat
Diperhatikan oleh sekalian, landasannya kenapa ada perintah untuk kita semua menghidupkan yang sunnah-sunnah, sholat yang sunnah. Rasul menyampaikan, sesungguhnya yang akan dihisab terhadap manusia pada hari kiamat yang pertama adalah amal mereka, yaitu as-salat. Dan Allah Subhanahu wa taala akan kemudian mengatakan kepada para malaikat, dan kata Rasulullah, wa huwa a'lam, dan Allah itu lebih mengetahui daripada malaikat. Cuman Allah berfirman kepada malaikat, unzuru fi sholati 'abdi, lihatlah oleh kalian salat-salat hambaku, atammaha am naqasa, apakah sempurna atau kurang? Atammaha, sempurna atau kurang? Fa in kana tamatan kutibat lahu tamah, kalau sempurna salatnya maka tetapkan untuknya kesempurnaan. Ini yang disebut dengan salatnya sempurna itu adalah salat yang wajibnya, Pak. Nanti yang kemudian ditanyakan lagi adalah sempurnanya itu sempurna karena tidak pernah meninggalkan atau sempurna di dalam rukun dan syarat sahnya. Kan yang ditanyakan kan begitu ya. Contoh misalnya kalau kita kemarin membahas tentang sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu kalau renggang-renggang sah atau tidak sah? Sah, Pak ya, sah. Renggang-renggang. Tapi sempurna atau tidak sempurna? Kurang. Tidak sempurna. Jadi kalau renggang-renggang tidak sempurna. Tapi ketidaksempurnaan tidak kemudian gugurnya sahnya sholat berjamaah, tidak. Hanya kurang sempurna. Itu kalau misalnya ditilik dari kalau kita melihat dari sholat berjamaahnya bahwa yang ditiliknya adalah syarat-syarat atau adab-adab dalam sholat berjamaah. Kalau misalnya depannya masih lowong, ngisi yang belakang yang kedua, sah tidak sholat berjamaahnya? Sah. Ya. Hanya kurang sempurna. Makanya kata Rasulullah, fasawwul awwal fal awwal. Setiap kali beliau sawwu sufufakum fa inna taswirus sufuf ada min iqamati sholat atau min tamamis sholat. Lalu selanjutnya beliau katakan fasawwul awwal fal awwal. Yang pertama dulu, kemudian yang kedua, dan seterusnya. Tetapi ketika misalnya nggak terisi depannya, lalu kemudian langsung belakangnya terisi, bukan berarti kemudian batal sholat berjamaah, tidak. Demikian juga dalam sholat wajib, sekalian. Dalam sholat wajib itu ada kesempurnaan, ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Kalau tidak tumakninah, sempurna atau batal? Kalau tidak tumakninah, tidak sempurna atau batal? Tidak sempurna atau batal? Orang yang tak tumakninah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya tak tumakninah misalnya. Sah, tidak sah atau batal? Ini batal. Khilaf. Bergerak bahwa ketika Rasulullah menyebutkan irji' fa innaka lam tusalli, kembali kamu belum salat. Yang itu kemudian disepakati oleh para ulama bahwa kalimat kata irji' fa innaka lam tusalli, kembali kamu irji' ila shalah. Kembali kamu untuk melakukan salat, fa innaka lam tusalli, kamu belum salat. Itu yang kemudian kalimat perintah tersebut yang ditanya adalah salat yang dilakukan oleh sahabat tadi salat wajib atau sunnah? Sunnah yang dilakukan. Tetapi antara sholat sunnah dengan sholat wajib, rukun dan syaratnya tidak berbeda. Bukan berarti kemudian kalau sholat sunnah mah boleh cepat-cepatan tanpa tumakninah, lalu kemudian kalau sholat wajib harus tumakninah, tidak. Dua-duanya bersyarat tumakninah. Hanya itu merupakan rukun atau syarat sahnya sholat. Rukun tentu tidak. Ada sebagian yang memasukkan dalam rukun tumakninah tersebut.
Ada yang itu adalah syarat sahnya sholat. Orang sholat untuk kemudian sah, maka dia harus tumakninah. Tumakninah itu tenang, gitu, tidak buru-buru. Ya. Nah, ukuran buru-burunya sudah saya sering sampaikan. Ukuran tumakninah itu ukurannya Pak. Ketika kita rukuk, mohon maaf ukurannya nanti biar lebih saya tegaskan. Ukuran tumakninah dalam rukuk itu minimal membaca doa sekali. Subhana rabbiyal azim. Sekali saja dia melengkapi dengan Subhana rabbiyal azim, satu kali saja itu sudah tumakninah. Baik, biar tidak terlalu kita bahas saya lanjutkan. Itu nanti. Wa in kana in naqasa minha syai'an, dan apabila kurang darinya sesuatu dari sholat yang dia lakukan, jadi tidak sempurna, unzuru hal li'abdi min tatawu'in, maka lihat oleh kalian apakah hambaku itu ada tatawu, ada sholat sunnah yang dia miliki. Berarti ini dia punya kualitas sholat sunnah yang bagus. Kalau nggak punya sholat sunnah, mengandalkan sholat wajib saja, istilahnya begitu ya. Tapi nanti ada hadis yang lain, ada seorang badui, ada seorang sahabat Rasulullah itu yang dia tanya kepada Rasulullah, ya Rasul, kalau saya hanya sholat yang 5 waktu, saya puasa yang Ramadan, dan saya halalkan yang halal dan saya haramkan yang haram, apakah saya masuk surga? Mohon maaf. Dan saya tidak tambahkan sesuatu sedikit pun dari itu, apakah saya masuk surga? Kata Rasulullah, iya. Itu kan berarti si sahabat tadi ya, dijamin masuk surga walaupun dia hanya melakukan sholat yang wajibnya saja, puasanya yang wajibnya saja, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, dan tidak menambahkan itu semua. Yang kata Rasulullah, ya, kau masuk surga. Sampai kemudian ketika sahabat itu kemudian pergi, benar apa yang diucapkan, maka benarlah dia masuk, jaminannya akan surga bagi Allah untuk diri. Allah menjamin surga. Itu berarti tadi tidak meninggalkan yang wajib. Tetapi ini ada perintah istilahnya, ini dorongan motivasi agar kita semangat untuk. Lalu kemudian fa'in kana lahu tatawwu'un, kalau dia memiliki sholat sunnah yang banyak, maka kata Allah SWT kepada malaikat, atimmu li 'abdi, maka sempurnakanlah untuk hambaku fardhatahu min tatawwu'i. Sempurnakan kewajiban fardhahnya, ditutupi dengan yang sunnahnya, kata Allah SWT. Summa tu'khadul a'malu 'ala dzalik, lalu kemudian diambillah amal-amal tersebut. Ini dalam riwayat Abu Dawud dalam kitab Sunannya. Nah, dari sini buat sekalian, pentingnya terkait dengan sholat sunnah. Yang menjadi pertanyaan ini terkait dengan sholat sunnah itu di mana? Ya, karena hukumnya sholat sunnah Bapak ya. Karena hukumnya sholat sunnah, nanti kita bisa menimbang-nimbang nih, mana yang lebih baik, di masjid atau di rumah. Ilmu itu penting agar kita bisa kemudian tidak salah kaprah nanti dalam menerapkan. Kenapa? Bagi orang ada kisah yang dulu pernah diceritain tentang seorang sahabat Su'ban. Dia adalah sahabat Rasulullah yang rumahnya itu cukup jauh dari masjid. Perjalanan dari rumah ke masjid itu bisa memakan waktu, ya mungkin kalau jalan bisa 1 atau 2 jam sampai ke Nabawi. Ya. Sampai ke Nabawi. Walaupun sesungguhnya yang jadi pertanyaan, ini rumahnya dia di mana? Kalau di rumahnya Bani Salamah, itu kan Bani Salamah itu termasuk daerah yang lumayan lah dari Nabawi itu lumayan, kurang lebih sekitar berapa ya? 5 kiloan. Ya, 5 kiloan. Yang sekarang terkenal dengan ada Masjid Qiblatain. Qiblatain dekat Masjid Nabawi. Bani Salam itu, masjidnya Bani Salam itu Qiblatain. Yang Rasulullah setiap hari Sabtu beliau datang ke Bani Salamah mengajarkan
ilmu agama ke masyarakat Bani Salam. Ya, yang sampai kemudian ada kejadian di mana Rasulullah SAW sedang memimpin sholat zuhur atau asar, dan beberapa riwayat menyebutkan antara asar atau zuhur, yang kemudian beliau pertama menghadap ke Masjidil Aqsa, Palestina, dan kemudian di tengah sholat Allah memerintahkan untuk balik. Kalau lebih kita lihat, kenapa nggak nunggu sampai selesai aja ya? Tapi kok itu sampai di tengah sholat perintah itu turun dan langsung kemudian dilakukan oleh Rasulullah. Jadi nggak nunggu diselesaikan dulu, Pak. Nggak nunggu biarnya selesai. Ini kan sholat zuhur ya, nanti aja sholat maghrib, sholat asarnya baru ngadep ke sholat, enggak. Tapi 2 rakaat ngadep ke Masjidil Aqsa, 2 rakaat ngadep ke Ka'bah, ke Makkah. Bisa kebayang ya? Kalau kita kan mungkin nanti dulu lah, ini selesai dulu, karena dalam sholat. Tapi Rasulullah di saat sedang sholat saja, lalu kemudian diperintahkan oleh Allah SWT, itu langsung melaksanakan. Sehingga kemudian terkait dengan kayak misalnya contoh Pak ya, contoh ketika kita sholat, kita tahu bahwa kita bukan masalah misalnya ada sesuatu yang menjadikan kita tidak sah sholatnya saat misalnya baju yang kita kenakan ada najis, maka jangan diselesaikan, tapi batalkan, bersihkan dulu lalu kemudian lanjutkan. Jangan sampai kemudian saya masih 3 rakaat doang, ini baru ketahuan pada rakaat yang hampir mau terakhir baru terlihat ketahuan kalau ada najis misalnya. Itu nggak boleh diselesaikan. Kalau dia selesaikan, maksakan selesaikan, maka tidak sah sholatnya. Ya. Dan itu yang kemudian bisa jadi, Pak. Kalau misalnya tidak tahu akan hal tersebut, ya itu yang terjadi. Ada tadi sholat sunnahnya bisa nanti kemudian menutupi kekurangan-kekurangan. Termasuk mohon maaf, Pak. Dulu ketika kita membahas tentang air madi dan mani, ya madi dan mani itu jangan sampai salah ini, Pak. Ya, ada air yang ada yang madi. Jadi ketika misalnya mohon maaf ada orang biasa laki-laki terangsang dengan amat kuat, ya seksualnya, ya itu biasanya akan keluar air tadi air mandi, ya air bening sedang. Dan itu kalau nggak memaham, kalau kita nggak sering nggak memeriksa itu hati-hati. Kalau kita memaksain sholat, itu celana yang kita kenakan najis dan sholat yang kita lakukan tidak sah. Baik, Mas sekalian, masih ada waktu, ada 10 menit lebih. Sebelum saya lanjutkan, ada yang mau disampaikan, Pak? Biasanya nahan-nahan 20 menit. Mas 20 menit. Oh 20 menit. Saya nggak di depan saya. Oh, saya lebih cepat. Baik, saya lanjutkan Pak ya. Istihbab sholat fil bait, terkait dengan sunnahnya sholat sunnah di rumah. Dalam riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim, an Jabir anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukum shalah fi masjidi falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi fa inna Allah azza wa jalla ja'ilun fi baitihi min salatihi khairan. Ini dalam riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya dan Imam Muslim dalam kitab Sahihnya. Kata Rasulullah, apabila salah seorang di antara kalian sholat di masjid, maka jadikan di rumah kalian nasiban bagian dari sholatnya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah jangan selalu sholat di masjid terus yang sunnahnya. Kalau yang wajib ya itu adalah bagian masjid. Tetapi dalam sholat sunnahnya beri bagian untuk rumah. Kenapa? Fa inna Allah azza wa jalla ja'ilun fi baitihi min sholatihi khairan. Allah menjadikan, Allah yang maha agung, yang maha tinggi, menjadikan di rumahnya yang digunakan untuk sholat kebaikan atasnya. Tapi Pak sekalian tadi kisah Sa'ban tadi, kisah Sauban itu ketika beliau jauh rumahnya, ya mana yang lebih utama, tetap sholat di rumah tapi ketinggalan masbuk di masjid, atau sholat sunnah
di masjid dan tidak masbuk. Maka yang paling baik adalah sholat sunnah di masjid biar tidak masbuk dalam sholat wajibnya. Itu yang paling utama. Termasuk begini Pak, misalnya Pak, kalau sekarang kan kita di masjid kita ini istilahnya kita akan azan kalau sudah ada orang yang tidak sholat sunnah, gitu ya. Nah Bapak sekalian, kalau Bapak tinggal di rumah di masjid atau masuk ke wilayah masjid yang muadzinnya tidak pernah memperhatikan adakah orang sholat sunnah atau tidak, yang penting titit langsung iqomah. Maka ketika misalnya Bapak masuk ke situ, pas hanya baru dapat rakaat pertama, masih satu rakaat lagi, dan kemudian imam sudah memulai sholatnya, maka yang paling utama adalah membatalkan sholat sunnahnya, segera mengikuti sholat wajibnya agar tidak tertinggal. Beda ya Pak. Jadi artinya nanti ketika kita, lalu bagaimana kedudukan sholat sunnahnya kita? Ya tidak sempurna, tidak sah. Tapi Allah Subhanahu wa taala enggak akan pelit-pelit amat. Kita sudah berniat dan melaksanakan dan dapat satu rakaat, lalu kemudian kita batalkan, tak mengapa, dan itu tidak mengurangi fa insyaallah. Ya. Jadi ini yang berbeda ya. Kan ada beberapa masjid yang contoh kayak misalnya masjid yang besar Pak ya. Masjid yang besar, kalau masjid kecil-kecil rata-rata masih bisa kelihatan, oh ini lagi masih sholat sunnah, si muadzin tidak akan iqomah. Ya, yang paling gampang ya kayak misalnya berada di Nabawi atau di Haram, Masjidil Haram, itu kan nggak mungkin si muadzin itu ngeliatin, saya sholat sunnah apa enggak, wah itu nggak kelar-kelar. Sedang orang masuk, lalu kemudian orang tawaf juga, itu bagian dari pengganti daripada sholat sunnahnya, tawaf ya. Sholat sunnah tahiyatul masjid, nah, itu nggak kelar-kelar. Bisa nggak iqomah? Ya. Oh kalau di sana Pak pengecualian, dia bisa pengecualian, tergantung kelas masjidnya. Kalau masjidnya besar, ya contoh misalnya di Istiqlal misalnya, Istiqlal itu nggak akan kelihatan muadzin dengan kayak misalnya orang yang ada paling belakang dia lagi sholat sunnah. Lalu kemudian nunggu setiap orang untuk sholat sunnah selesai, tadi nggak ada batasan. Dalam hadis yang lainnya juga, dalam kitab Musnad Imam Ahmad menyampaikan, ini dari riwayat dari Umar, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, as-salatu rajul fi baitihi tatawwu'an nurun faman syaa'a nawwara baitahu. Kata Rasulullah, salatnya seseorang di rumahnya tatawwu'an, salat sunnah, adalah cahaya. Maka barang siapa yang menghendaki menerangi rumahnya, maka lakukan. Artinya kalau pengen rumahnya bercahaya, maka lakukan sholat sunnah di rumah. Cuman kalau yang namanya sholat sunnah di rumah itu kan banyak model Pak. Jangan hanya misalnya, wah saya selalu sholat sunnah itu di masjid terus, lalu di rumah ada sholat apa? Bisa saja Pak, wudu lalu sholat sunnah wudu, atau sholat mutlak, itu yang tidak ada ukuran berapa jumlahnya, sekuatnya, dan tidak ada waktu yang membatasi kecuali pada saat terbitnya matahari dan saat tergelincirnya matahari dan saat tenggelamnya matahari, itu yang nggak boleh, kecuali orang yang di masjid. Kalau orang yang di masjid misalnya dia masuk ke masjid pas tergelincirnya matahari, kemudian dia tahiyatul masjid, itu tidak apa-apa. Ya. Atau ketika terbenamnya matahari, pas terbenamnya matahari, tahiyatul masjid, tidak apa-apa. Pengecualiannya tahiyatul masjid. Tapi kalau tidak, maka tak boleh. 3 waktu tersebut. Baik, masih ada sisa waktu Pak, 7 menit. Barangkali ada yang mau menyampaikan. Ini sebagai penghantar saja ya. Bahasanya terkait dengan sholat sunnah. Apa yang mau ditanyakan yang lain? Selama saya masih bisa. Ya, kami sampaikan kepada jamaah masih ada waktu kurang lebih ya 10 menit atau 15 menit lagi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang sholat di pondok gitu Ustaz. Iya. Jadi ada hukumnya gitu Ustaz. Sholat qada, qada sholat ya. Ya. Tentang qada sholat, buat sekalian, terkait dengan qada sholat, para ulama melandaskan kepada hadis Rasulullah SAW terkait dengan qada sholat. Itu ada dua sebab. Yang pertama adalah lupa, yang kedua adalah karena ketiduran. Itu qada dalam sholat. Pertama, kisah terkait dengan ketidurannya Rasulullah ketika beliau pulang dari selepas perang Tabuk. Selepas perang Tabuk itu beliau pulang sampai kemudian melakukan perjalanan bersama dengan para sahabat pasukannya itu sampai malam, tengah malam. Baru kemudian Rasul memberhentikan para sahabat untuk istirahat, dan kemudian semuanya termasuk Rasulullah itu tidak terbangun kecuali sampai matahari itu tinggi dan kemudian memanasi mereka. Baru kemudian semua bangun. Itu ketiduran ya, ketiduran. Sehingga kemudian Rasulullah memerintahkan kepada Bilal untuk adzan dan iqamah, lalu kemudian melakukan sholat subuh. Dan dilakukan sholat subuh itu sudah saat matahari sudah tinggi, artinya sudah waktu masuk duha, dan itu disebut dengan qada sholat. Kenapa? Sholat subuh dilakukan di luar waktunya. Itu yang disebut dengan qada sholat. Kemudian dalam kisah ketika Rasulullah berperang dalam perang Ahzab. Nah ini lebih lagi. Dalam perang Ahzab itu sampai Rasulullah SAW mohon maaf karena sibuknya mengatur pasukan, walaupun perang tersebut tidak terjadi baku hantam, tidak terjadi bertemuan fisik, tapi saking mencekapnya dalam perang Ahzab atau perang Khandaq itu sampai para sahabat dan Rasulullah SAW itu lupa kalau belum sholat duhur dan sholat asar, yang kemudian dilakukan pada saat maghrib. Bisa sholat duhur dan asar, dan itu dilakukan pada waktu maghrib, dan itu kemudian itu termasuk adalah qada sholat. Namun para ulama empat mazhab berpendapat terkait dengan qada sholat. Empat mazhab, walaupun landasan dalilnya sesungguhnya nyaris tidak, tetapi mereka melandaskan qada sholat itu adalah orang-orang yang dahulunya meninggalkan sholat baru kemudian sadar setelah sudah akhir balik, misalnya 20 tahun baru sadar dia tentang sholat. Berarti hitungannya misalnya 6 tahun dia tidak sholat, lalu kemudian mengqadha pada setiap sholatnya. Itu termasuk yang diambil pendapatnya oleh para ulama madzhab. Walaupun tidak kemudian semuanya mensepakati, tetapi jumhur berpendapat bahwa itu termasuk yang diperintahkan untuk mengqadha. Alhamdulillah dalam ruang ini ada perbedaan. Bahwa kalau yang sudah lewat itu tidak perlu diqadha, tetapi jumhur ulama berpendapat bahwa tetap harus diqadha sampai batas di mana dia ingat jumlahnya. Ingat jumlahnya. Cuma jadi masalahnya kan kalau 6 tahun tadi 6 tahun nggak pernah sholat, sholatnya cuma Jumat doang misalnya, berarti kan habis sholat maghrib sholat qadha lagi, nanti habis isya sholat isya lagi, kenapa qadha yang lalu-lalu, dan seterusnya. Alhamdulillah ini ada ruang. Tetapi yang tadi yang disepakati bahwa mengqadha itu artinya adalah melakukan sholat wajib, menunaikan sholat wajib di luar waktu yang dia miliki, itulah qadha. Ya sebab-sebabnya tadi dalam kejadian imam karena lupa atau karena tertidur.
Tapi kalau sengaja ditinggalkan, Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah termasuk la qadha. Ya. Man taraka shalah amdan atau muta'ammidan. Kalau orang sengaja meninggalkan salat la qadha, tidak ada qadha. Yang kemudian dia lakukan adalah bertaubat taubatan nasuha dan kemudian serius dalam menjalankan yang wajib. Bahkan melihat jumhur ulama, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik berpendapat bahwa itu ada dalam tetap harus kalau dia ingat qadha. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Sengaja meninggalkan sholat. Ya. Karena pekerjaan tanggung pekerjaannya itu. Kalau saya nggak kerjakan nanti berakibat dan nggak baik itu. Jadi kadang saya pindah-pindah aja nanti saya kodon itu gimana? Ya. Tidak ada yang melebihi dari kewajibannya dia kepada Allah ketimbang dari kewajibannya dia kepada manusia. Di dalam surat An-Nisa itu ada sholat khauf namanya. Sholat khauf itu bukan sholat sunnah, tapi sholat wajib yang dilakukan dalam kondisi khauf, rasa mencekam, rasa takut. Sampai Allah menurunkan tata cara sholat khauf langsung di dalam ayat ini. Itu ketika dalam peperangan atau dalam perang sekalipun, sholat itu tak boleh ditinggal. Tata caranya, kalau musuh ada di arah kiblat, tinggal ganti-gantian. Nanti soft pertama rukuk, soft kedua belum. Ya. Sampai dia kemudian sujud, soft kedua masih berdiri. Tapi kalau kemudian musuh ada di arah lawan kiblat, sementara sholat harus mengarah ke kiblat, maka itu bisa dibagi. Itu ayat tersebut sampai menjelaskan. Nah, apalagi kalau mohon maaf terkait dengan pekerjaan. Kalau pekerjaan itu bisa disiasati. Imam gantian sama teman. Karena pekerjaan apa yang betul-betul membahayakan kalau ditinggal? Misalnya pekerjaan seorang dokter lagi ini dia lagi operasi. Apa dia harus menjalankan itu? Ya, biasanya dokter itu dia punya ukuran waktu saat operasi di mana dalam waktu beberapa menit dia bisa tinggalkan itu dan tidak dia sendiri. Biasanya ada asisten, tidak lakukan sendiri sebetulnya. Dia tidak lakukan sendiri. Kecuali begini ya. Kalau misalnya waktu operasinya adalah waktu yang dia contoh misalnya kalau dia akan operasi itu waktu asar. Tapi mohon maaf ya, ini perlu ada dokter yang pas ya. Karena waktu operasi itu berapa jam di dalam ruang operasi itu? Apakah memang sampai menghabiskan 4 jam kah atau 3 jam kah? Kalau cuma 1-2 jam dia masih ada waktu spek untuk kemudian apakah dia di awal waktu atau di akhir waktu. Kalau misalnya ini waktu dari jam 3 sampai jam 6 misalnya, dan dia perkirakan bahwa dia tidak akan bisa kemudian mengambil waktu itu, dia bisa dijamak waktunya. Kalau asar ya kan, asar dia tidak mengkodok nanti waktu maghrib, tapi dia bisa menjamak di takdim, jamak takdim. Kalau misalnya waktunya asar, kalau waktunya zuhur, maka dia bisa niatkan jamak akhir, tidak mengkodok. Yang jadi pertanyaan, kalau misalnya kan biasanya operasi itu ada perencanaan, tidak ujuk-ujuk operasi, ya Pak ya, sehingga dia bisa perkirakan. Darurat kan misalnya kan penanganan darurat. Penanganan darurat, oke, kalau dalam kondisi darurat bisa saja, dalam kondisi darurat. Kalau dalam kondisi darurat itu hal-hal yang kayak contoh tadi dalam kondisi perang atau saking banyaknya yang ditangani sampai lupa waktu, itu bisa kodok. Bahasanya adalah karena lupa.
Jadi tidak diingatkan oleh saya kodok. Jadi bukan kamu jamak gitu ya. Iya, imam dia menjamak takhir atau dia menjamak takdim. Tapi jangan meniatkan mengkodok. Nanti ya, saya isap, saya nggak sholat dua, nanti saya kodok aja di subuh lah, nggak boleh, nggak boleh itu. Jadi nggak boleh diniatkan kodok. Nanti kalau ada rencana berarti bisa mengukur imam jamak takdim atau jamak takhir, gitu ya. Atau imam dia mendahului atau mengakhirkan sholat. Kayak misalnya selesai jam 5 lewat 35, tinggal waktu seperempat jam untuk sholat asar, segera sholat. Walaupun misalnya tinggal 5 menit sholat maghrib, segera kerjakan sholat asar. Itu kan berarti tidak harus dipotong. Oh, nanti aja sekali maghrib. Saya potong nanti Pak. Baik, mohon maaf segala kekurangan. Insyaallah mudah bisa ditangkap. Saya belum selesai menyampaikan tadi pertemuan tentang semuanya Pak ya. Insyaallah kita lanjutkan. Kemudian saya ke rumah, lupa ya berarti masuk ke tema yang lain. Ada Allah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih kepada guru kita yang telah menyampaikan fikih kepada kita dan kepada para jamaah yang sudah sama-sama mengikuti di pengajian di maghrib ini. Mari kita tutup pengajian ini dengan pembacaan istighfar, hamdalah dan doa kifaratul majlis. Astagfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.